Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami Poltekkad Kota Cilacap karena pada kesempatan ini kita dapat menghadirkan seorang pakar analisis struktur dan teknologi mekanika yaitu Profesor Insinyur Agus Setio Mutohar STMC PhD. Saya selaku Komandan Politeknik Angkatan Darat sekaligus mewakili Sivitas Akademika mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak yang sudah berkenan hadir untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak dalam rangka kuliah tamu dengan tema peran TNI dalam pengembangan teknologi untuk pengurangan risiko bencana. Seperti yang saya sampaikan tadi, Profesor, bahwa kami ingin mewujudkan Poltekkad menjadi Smart Army College. Oleh karena itu, semangat kami always think smart and do smart. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengikuti kuliah tamu dengan tema penerapan teknologi dalam rangka mendukung tugas OMP dan OMSW. Sebagai persepsi kuliah tamu pada pagi hari ini akan ditampilkan kemampuan perwakilan mahasiswa dan dosen Poltekkad dalam mempresentasikan gagasan yang dituangkan dalam penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan operasi militer perang. Kami perwakilan dari Bintara Mahasiswa Politeknik Angkatan Darat akan memaparkan ide dan gagasan kami sebagai materi pengantar kuliah tamu pagi hari ini. Mohon izin, saya Sertu Alfrena dan dua rekan kami, Sertu Ma'ruf dan Serda Putu. Untuk saat ini, peperangan secara konvensional mulai ditinggalkan dan negara-negara maju mulai melakukan peperangan berbasis teknologi. Maka dari itu, kami sebagai Bintara Mahasiswa Politeknik Angkatan Darat mengusulkan sebuah ide atau gagasan mengenai peranan sistem UAV dalam operasi tempur. Video yang sedang kita saksikan sekarang ini adalah salah satu contoh pengaplikasian penggunaan UAV di medan operasi. Hal ini telah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam rangka operasi melawan KKP di Papua. Dalam pembuatan drone tidak hanya memiliki satu disiplin ilmu, melainkan memiliki banyak kolaborasi ilmu di dalamnya. Seperti halnya di Poltekkad yang sudah mampu membuat drone yang dinamakan drone bomber, di mana drone tersebut sangat mampu untuk digunakan pada saat operasi militer itu. Untuk pemaparan yang kedua adalah perwakilan dari dosen Poltekkad kepada Mayor Lanut Muhammad Safa untuk tampil ke atas. Pada hari ini saya mengambil judul Sistem Kendali Senjata berbasis Artificial Intelligence. Inilah yang disebut dengan Artificial Intelligence atau mesin yang bisa belajar. Tujuannya adalah untuk membuat mesin menjadi kita. Kakak kandung dari Prof. Agus ini, Mas Gatot Supriyadi, itu adalah mantan mahasiswa Diplomatika Angkatan Keempat. Tepuk tangan. Alhamdulillah saya bersyukur bisa kembali di Poltekkad yang tercinta ini. Saya di dunia akademik murni, kita bisa sinergi. Bahasa kita Smart Army itu tidak menghilangkan ciri khas dari pendidikan militernya, tetapi kita berikan celupan akademik sehingga benar-benar ini bersinergi dengan baik. Pada kesempatan ini tadi jelaskan, memang Komandan izin, memang saya meminta. Pertama itu saya sudah biasakan dari tahun lalu bahwa kalau ada kuliah tamu atau kuliah apapun, kuliah pakar, sebaiknya juga melibatkan aktivitas dari adik-adik mahasiswa dan juga dosen. Tidak hanya mengundang orang luar, tapi juga dari dalam biar eksis. Saya malam dikirimi materi adik-adik kita, saya bilang, wah ini luar biasa, lihat Koldeki ya, adik-adik kita ini luar biasa, punya semangat. Semangat inovasi, sangat inovasi luar biasa. Artinya ini terus dikembangkan. Itulah kita sebut, kita ingin menumbuhkan atmosfer akademik. Ya. Saya akan menyampaikan tentang peran TNI Angkatan Darat di dalam pengembangan teknologi untuk pengurangan risiko bencana.
Ketika tidak terjadi bencana, yang harus kita tingkatkan adalah kesiapsiagaan kita untuk agar ketika ada bencana nanti kita siap. Maka itu kita sebenarnya preparedness. Nah, preparedness salah satunya lewat pendidikan. Nah, pendidikan yang dilakukan Poltekkad juga bisa diarahkan ke sana. Masing-masing direktorat atau dinas di lingkungan TNI AD itu sangat bisa berperan mengambil bagian dari setiap yang namanya tadi peringatan dini, kemudian mitigasi atau kesiapsiagaan itu sangat semua bisa berperan. Peran ini harus kita tingkatkan. Nanti lama-lama kita akan ajarkan dan bagaimana Babinsa itu membaca alat itu sensor sehingga dia bisa berinteraksi dengan masyarakat. Ya, yang itu nantinya bisa digunakan untuk eksekusi teritorial untuk bisa memetakan mana sebetulnya ini daerah-daerah yang itu rawan bencana longsor, misalnya banjir. Itu kemudian bisa digunakan oleh para Babinsa misalnya atau para komandan-komandan teritorial itu untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat sosialisasi. Teknologi militer ini sebetulnya teknologi yang lebih maju daripada orang-orang sipil, Pak. Selalu dia teknologinya itu beyond, ya. Selalu lebih unggul dan biasanya praktis dan taktis. Komandan izin mungkin salah satu prodi ini bisa ditambah ya. Prodi mungkin konstruksi bangunan sipil juga bisa, bangunan itu juga bisa masuk di sini. Sehingga lengkap itu kan. Contohnya, beberapa peraturan-peraturan kita untuk bangunan-bangunan itu kita mengadopsi dari katakan US Army Corps of Civil Engineers. Jadi kalau kita ZENI-nya itu bikin peraturan, Pak, kelasnya kelas dunia. Ya. Termasuk kalau kita bikin bandara, kita harus menggunakan standar dari US Air Force. Banyak sekali, Pak. Artinya penelitian tentang teknologi militer ini jauh melampaui zamannya. Nah, ini harusnya ya Poltekkad ini ketika dibikin sebuah semangat smart college ya ke sana, Pak, arahnya. Sehingga mohon izin komandan, maka para dosen-dosennya ini juga harus doktor semua. Nah, gitu. Kan gitu. Ya. Itu kalau mau dikategorikan smart and advance atau beyond. Nah, alhamdulillah udah diberi contoh oleh komandan sedang studi, itu luar biasa, tidak mudah gitu kan. Nah, tentu saja luaran dari rehab rekon itu ketika rehabilitasi kita ingin rekonstruksi itu dalam bentuk short term harus cepat. Nah, maka teknologi-teknologi apa yang bisa kita kembangkan untuk kebutuhan rekonstruksi itu yang cepat? Izin komandan, kalau dalam bayangan saya, dalam visi saya, dalam mimpi saya itu semua pusdik-pusdik yang ada itu bisa punya rumah di sini gitu kan. Wah, itu bagus sekali. Ini menjadi sebuah institut nantinya, bukan cuma kelas politeknik gitu. Kita kembali ke awal Institut Teknik Angkatan Darat, itu luar biasa itu kan. Yang tadi sudah bagus ya. Yang tadi sudah dianalisis tadi ya, drone itu bikin berisik. Tugas dari adik-adik membuat propeller juga berisik kan gitu. Itu besoknya komandan izin itu jadikan tugas akhir mereka saja itu yang tadi itu. Mereka sudah tahu masalah kan. Bagaimana begitu nggak berisik, propellernya desain supaya tidak berisik. Berarti ada material di situ. Sudah bagus mengidentifikasi gitu. Adik tinggal itu menjadi sebuah tantangan itu kan. Ini kembangkan terus saja, sehingga kalau tadi Poltekkad punya drone Poltekkad itu dikembangkan terus, dan itu bisa berseri kan, berseri sampai nanti masuk ke tahap komersial. Makanya komandan izin ujungnya sebuah lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, kalau kami di akademik ya sipil itu adalah ujungnya itu adalah outcome. Oleh karena itu tantangan terberat nanti dalam Poltekkad adalah mengembangkan laboratoriumnya sehingga menghasilkan sebuah laboratorium yang bisa menghasilkan sesuatu tadi. Itu tantangan terberat. Ya mudah-mudahan ini didengar oleh Kasat ya, mudah-mudahan sehingga besok cita-cita beliau itu mewujudkan smart college tercapai gitu kan. Smart college tidak bisa tercapai kalau laboratorium tidak lengkap. Itu intinya. Ya, baik laboratorium alam maupun laboratorium buatan di dalam itu. Dua itu menjadi kunci. Ya. Apalagi politeknik, izin politeknik itu kekuatannya di situ, ya kan? Harus ada, nanti kita punya namanya teaching factory. Teaching factory itu ya bukan cuma tank-tank bekas ini, mohon maaf gitu ya, tapi benar-benar siap itu kan. Nah itu.
harus kita siapkan semua. Itu saya teaching factory. Maaf itu saya mudah-mudahan ini terus menjadi bergulir ya, sehingga ini kedepannya saya ingin melihat 10-20 tahun ke depan ini benar-benar menjadi smart college ya. Tapi kalau kita cermati dalam Permenhan itu, penyelaman evakuasi korban pakai apa? Teknologi, Pak. Perlu teknologi sekarang ya. Kemudian ketika kita bicara pemenuhan kebutuhan dasar juga perlu teknologi, kita kembangkan di situ. Perlindungan terhadap laporan juga perlu teknologi, penanganan pengusuran. Jadi hampir semua itu nggak ada sekarang tanpa teknologi. Mungkin di sini ada bagian image processing ya, Kolonel ya. Nah, saran saya yang mengkaji image processing itu ditingkatkan levelnya sampai pengolahan citra ini benar-benar bisa mendeteksi ya. So, sensor itu yang bisa mendeteksi orang di luar tembok sana itu bisa kelihatan ya. Ini yang kelemahan kita, yang kita memang belum meningkatkan usaha untuk image processing. Sensor kita bisa langsung tembus, paling kita hanya bisa untuk suhu. Kemudian ketika mendeteksi suhu itu dirubah menjadi sebuah objek, ini yang menjadi tantangan kita. Nah, ketika kita mengidentifikasi, drone sudah Pak kita terbangkan. Kita tahu titik-titik mana, kita bikin peta, kita tahu kebutuhan. Tapi sekarang, di mana ada korban kita belum bisa, karena dia terkubur di dalam tanah. Sehingga teknologi sementara yang kita bisa gunakan pakai teknologi GPR, ya, Geopenetrating Radar. Tapi kan tingkat akurasi hanya namanya radar itu kan cuma garis-garis begini Pak, kita nggak bisa analisis. Nah, tugas kita bagaimana itu yang bisa kita lakukan. Ini yang saya sarankan, sering sampaikan, harusnya ketika kita bicara teknologi image processing kita terus kembangkan ini sampai di mana. Sehingga tadi ketika tadi yang presenter pertama yang Kowat tadi itu menyampaikan kalau dalam wilayah perang itu ya hutan yang lebat harusnya kita bisa identifikasi itu kan ya. Identifikasi itu di mana titik-titik musuh kita bisa tahu ya. Nah, ini saya pikir perlu kita lihat. Ini yang paling penting. Teknologinya harus benar-benar dengan tingkat akurasi sensor yang baik gitu kan. Nah, memang kelemahan Bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin mengembangkan sensor itu salah satunya beberapa komponen harus impor. Maka suatu ketika nih Poltekkad bikin kontes Kolonel ya, kontes adik-adik itu tentang ini, robot untuk penanggulangan bencana tingkat nasional itu. Wah, itu hebat sekali itu. Jadi ada aktivitas Letkol Deki. Jadi adik-adik kita ini punya level kompetisi nasional itu. Kan belum ada itu kontes robot untuk penanggulangan bencana. Kita sangat berkesan sekali ya ketika TNI itu mampu membantu masyarakat ketika terjadi bencana. Itu sangat luar biasa apresiasi masyarakat. Kedekatan TNI dengan rakyat itu terasa di situ. Sehingga apa? Kalau kita lengkapi teknologi lebih profesional lagi. Saya ingin melihat juga yang belajar di sini itu bukan cuma para bintara-bintara dari Indonesia, bintara-bintara dari luar negeri juga bisa belajar ke sini. Sehingga meningkatkan kompetensi kita buat kelas, benar, buat kelas kita gitu loh ya. Tapi saya ingat tadi do smart ya, think smart, do smart, satu lagi Pak, ikhlas dalam bekerja itu ya. Saya setuju kalau nanti namanya kembali lagi seperti dulu Institut Teknologi yang akan lebih keren lagi. Bahwa nanti kalau Institut Teknologi Angkatan Darat kita punya S2, punya S3, betul-betul nanti diakui oleh lembaga pendidikan. Ini tadi muncul mungkin sama dengan saya, mahasiswa banyak muncul setelah profesor menjelaskan begitu banyak penjelasan, banyak muncul ide nanti inovasi, bagaimana mengembangkan alat-alat ke depan, teknologi khususnya yang bisa digunakan bukan hanya untuk pertempuran tapi juga dalam rangka OMS.